Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Perkenalkan, nama kakak Kawayu. Hari ini kakak mau membagikan sebuah cerita nih. Cerita yang berasal dari negeri Sakura, yaitu kisah balas budi burung bangau. Mohon disimak ya. Pada dahulu kala, di sebuah desa di Jepang, hiduplah seorang pemuda yang bernama Yosaku. Setiap harinya, Yosaku selalu pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar dan menjual kayu tersebut kepada orang-orang yang berada di kota untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Suatu ketika, Yosaku menemukan seekor burung bangau yang terjerat pada sebuah perangkap binatang ketika hendak berangkat mencari kayu bakar di gunung. Lalu, Yosaku melepaskan burung bangau tersebut dari perangkap yang menjerat tubuh burung bangau tersebut. Burung bangau pun terbang ke angkasa dan berputar-putar beberapa kali sebelum meninggalkan Yosaku. Karena hari pun mulai gelap, Yosaku pun pulang dari gunung menuju rumah kecilnya yang berada di desa. Setelah Yosaku membuat hidangan untuk dirinya sendiri, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumahnya. Karena penasaran, Yosaku pun membuka pintu dan tampak seorang gadis cantik yang sedang kedinginan. Masuklah, Nona pasti kedinginan. Silahkan hangatkan badanmu di dekat tungku di situ. Nona mau pergi kemana sebenarnya? Aku bermaksud mengunjungi temanku, tetapi karena salju turun dengan lebat, aku jadi tersesat. Bolehkah aku menginap di sini malam ini? Boleh saja, Nona. Tetapi aku ini orang miskin. Aku tidak punya kasur dan juga makanan. Tidak apa-apa, aku hanya ingin diperbolehkan menginap. Ketika terbangun di keesokan harinya, gadis itu pun telah menyiapkan sarapan. Ketika seusai sarapan, Yosaku pun berpikir bahwa gadis itu akan segera pergi dan ia pun merasa kesepian. Namun, salju pun masih turun dengan lebat. Tinggallah di sini sampai salju reda. Beberapa hari kemudian, salju pun mulai mereda dan gadis itu pun berkata kepada Yosaku, Jadikan aku sebagai istrimu dan biarkan aku tinggal terus di rumah ini. Yosaku merasa bahagia menerima permintaan tersebut. Mulai hari ini, panggil aku Otsuru. Setelah menjadi istrinya Yosaku, Otsuru pun mengerjakan pekerjaan rumah dengan sungguh-sungguh. Suatu ketika, Otsuru meminta suaminya untuk membelikan beberapa benang karena ia ingin menenun untuk membantu suaminya. Ketika Otsuru mulai menenun, ia pun juga berpesan kepada suaminya agar jangan sesekali mengintip ke dalam penyekat tempat Otsuru menenun. Setelah 3 hari berturut-turut tanpa henti, Otsuru pun keluar dengan kain tenunannya yang sudah selesai. Ini tenunan ayah Nishiki. Kalau dibawa ke kota, pasti terjual dengan harga yang mahal. Sesampainya di kota, kain tenunan yang dibawa oleh Yosaku pun terjual dengan harga yang sangat tinggi. Dan banyak dari pedagang yang menginginkan kain tenunan Yosaku kembali karena kualitas kain yang berbeda dari yang lainnya. Sebelum pulang dari kota, ia membelikan bermacam-macam kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga, sang saudagar pun mau meminta kembali untuk dibuatkan kain tenun yang mana kain tersebut akan dijadikan bahan kimono untuk tuan putri. Jika tidak, maka Yosaku akan dipenggal. Lalu, Yosaku menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Baiklah, akan aku buatkan lagi. Tetapi hanya satu helai ya. 4 hari berselang setelah Otsuru menenun, kain itu pun selesai. Tetapi, Otsuru tidak terlihat sehat dan tubuhnya terlihat lemah.
Karena cemas dengan kondisi istrinya, Yosaku pun berkeinginan untuk melihat ke dalam ruangan tenun. Tetapi ia terkejut ketika yang menenun adalah seekor burung bangau yang sedang menjaputi bulu-bulunya satu persatu, hingga dapat ditenun menjadi sebuah kain. Bangau itu akhirnya sadar ketika dirinya sedang diperhatikan oleh Yosaku. Bangau itu pun berubah wujud kembali menjadi Otsuru. Akhirnya kau melihatnya juga. Sebenarnya aku adalah seekor bangau yang dahulu pernah kau tolong. Untuk membalas budi, aku berubah menjadi manusia dan melakukan hal ini. Berarti sudah saatnya aku berpisah denganmu. Maafkan aku. Kumohon, jangan pergi. Otsuru akhirnya berubah kembali menjadi seekor burung bangau. Kemudian ia segera mengepakkan sayapnya, terbang keluar dari rumah menuju alam lepas. Tinggallah Yosaku sendiri yang sedang menyesali perbuatannya. Nah, gimana ceritanya adik-adik? Sangat menarik bukan? Lalu kakak mau nanya nih, menurut kalian siapakah Otsuru di dalam cerita tersebut? Mohon dijawab ya. Dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.